Abdullah bin Abu Quhafah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad. Melalui putrinya, Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. As-Siddiq, yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Sebagai pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Kedekatan dan kesetiaannya pada Nabi Muhammad merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad, menjadikannya sebagai khalifah pertama umat Islam. Masa kekuasaannya yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam banyak hal, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 Masehi dari keluarga kaya dalam Bani Taim. Ayah Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafah dan ibunya bernama Salma binti Sahar. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Badui yang menyebut diri mereka dengan nama ahli ba'ir atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar yang berarti bapaknya unta. Ketika berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga. Dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar sering berpergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman. Suatu hari, setelah kembali dari perjalanan bisnis ke Yaman, Abu Bakar diberitahu oleh teman-temannya bahwa ketika beliau tidak berada di Mekah, Muhammad menyatakan diri bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Abu Bakar menyambut baik kenabian Muhammad. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima agama Islam, lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Masuk Islamnya Abu Bakar membuat banyak orang masuk Islam. Beliau membujuk teman dekatnya untuk masuk Islam sehingga banyak temannya menerima ajakan tersebut.
status sosial yang terhormat karena kesuksesan berdagang, Abu Bakar dijuluki kepala suku oleh kabilahnya. Selain terpelajar, menyukai puisi, serta bisa membaca dan menulis, Abu Bakar terkenal memiliki ingatan kuat, pemahaman luas, dan mengerti benar silsilah asal-usul suku-suku Arab. Pada usia 10 tahun, Abu Bakar pernah melempari berhala di sekitar Ka'bah karena tidak mempercayainya dan berjanji tidak akan menyembah berhala lagi. Abu Bakar memiliki kebiasaan membebaskan para budak dengan membelinya kemudian memerdekakannya. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemani hijrah Nabi pada tahun 622 Masehi. Ketika Nabi sakit, Abu Bakar selalu ditunjuk oleh Nabi menggantikannya menjadi imam sholat. Segera setelah suksesi Abu Bakar, beberapa masalah yang mengancam persatuan dan stabilitas komunitas dan negara Islam saat itu muncul. Beberapa suku Arab yang berasal dari daerah Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistemnya. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad, dan dengan kematiannya komitmennya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh menguasai Jazirah Arab, Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke daerah Suriah juga meraih sukses. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Riddah, atau juga dikenal dengan Perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit, dikumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah karena sakit. Karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun, Abu Bakar kemudian dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW.